Sekali lagi, shalom. Kalau saya bilang Indonesia, Bapak Ibu balas merdeka, ya. Indonesia, 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 merdeka, ya. Puji Tuhan, ya. Kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita beria-ria di depan sana, sudah dipersiapkan oleh panitia, tapi kita tetap harus dengar firman Tuhan dulu, biar kita kuat dulu, ya. Haleluya, ya. Menjadi orang yang merdeka. Kita percepat saja. Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Yang sudah ketemu boleh katakan merdeka. Merdeka. Amin. Puji Tuhan, ya. Mari kita akan membaca. Saya baca, Bapak Ibu memperhatikan saja, ya. Memperhatikan atau baca dalam hati boleh juga, ya. Haleluya, haleluya. Ayatnya yang ke-30. 1, 2, ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Ayat 36. "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sekali lagi, merdeka. Merdeka. Amin. Puji Tuhan, ya. Kita sudah membacakan kebenaran firman Tuhan. Karena memang ini hari kemerdekaan, makanya saya juga mengangkat satu tema kepada kita semua, yaitu menjadi orang yang merdeka. Negara kita sudah merdeka, amin. Tapi apakah orangnya sudah merdeka? Itu pertanyaannya, ya. Dan pada kesempatan ini, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita juga harus wajib tahu kita sudah merdeka atau enggak. Nah, pada kesempatan ini singkat, tapi Bapak Ibu akan belajar tentang kemerdekaan dari diri sendiri atau kita pribadi orang Kristen, ya. Lanjut. Nah, Indonesia merdeka sekarang udah berusia berapa? 77 tahun. Kalau sejarah singkat penjajahan, waktu itu sekitar 350 tahun VOC atau Verenigde de Oostindische Company. Jadi itu adalah perusahaan atau company-nya dari Belanda. Itu di total ada kurang lebih 350 tahun, 3,5 abad, ya, kita dijajah Indonesia ini. Kemudian sekitar 3,5 tahun juga Jepang menjajah kita sebelum kita merdeka. Nah, ini sejarah, saya tidak akan cerita panjang karena kita akan fokus kepada kebenaran saja. Artinya saya mengingatkan kita bahwa dulu bangsa kita ini pernah dijajah oleh beberapa negara. Saya hanya sebutkan 2, sebenarnya ada lebih dari 2. Oke, terus. Next. Bagaimana cara mengetahui orang yang merdeka dalam Tuhan? Ya, jangan-jangan Bapak Ibu di tempat ini sudah merayakan kemerdekaan, tetapi dirinya sendiri belum merdeka. Ya, kita akan belajar sama-sama tentang kemerdekaan daripada pribadi kita sendiri. Ya, lanjut. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Orang yang sudah merdeka pasti dia adalah hidup dalam kebenaran. Ini wajib dan iya dan pasti. Kalau dia bilang dia merdeka, dia bersuka cita, tapi dia tidak hidup dalam kebenaran, sudah pasti dia belum merdeka. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 31, saya bacakan lagi. Maka katanya kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." 32. "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, Bapak Ibu, kebenaran itu apa? Ya, apakah ada yang tahu kebenaran di sini? Kebenaran itu di Alkitab dikatakan seperti tema kita tahunan, Matius 6 ayat 33 apa? "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Artinya begini,
saudara memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan prioritaskan juga engkau dalam kehidupanmu. Haleluya, amin. Karena kita percaya, carilah dahulu kerajaan Allah, ya, itu adalah poin paling penting. Maka semuanya apa kira-kira? Kalau di dalam konteks ayat firman Tuhan Matius 6 itu dikatakan yang kita butuhkan pertama makan, ya. Sudah pasti Bapak Ibu tidak akan kelaparan kalau saudara cari kebenaran. Yang kedua, pakaian, ya, atau minuman, ya. Bapak Ibu tidak akan pernah haus, ya. Bapak Ibu pasti terpenuhi. Yang ketiga tadi, pakaian. Ya, nggak mungkin kita telanjang lah di luar. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi minimal ketika Bapak Ibu cari kebenaran itu, maka tiga hal ini yang tadi, makanan, minum, dan pakaian, itu tidak akan dilakukan Tuhan daripadamu. Ya, itu kebutuhan prioritas utama. Ya, seterusnya kalau kita sudah cari Tuhan, ada bonus-bonus. Entahkah kita dapat rumah, entahkah kita dapat mobil, tapi itu bonus, ya. Yang penting pertama tadi, tiga hal ini dia tidak akan kita kelaparan di dalam Tuhan. Amin. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Karena apa? Kita punya kebenaran itu, yaitu Yesus itu sendiri. Selanjutnya kita percepat. Next. Nah, orang yang dalam kebenaran, ya, atau orang yang merdeka, pasti dia bukan hamba dosa. Ya, perhatikan baik-baik kalimat ini. Orang yang merdeka dalam Tuhan pasti bukan hamba dosa. Ya, kita perhatikan ayat 34. Dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, hamba dosa itu seperti apa? Takutnya ada di tempat ini yang masih menjadi hamba dosa. Saya mau sampaikan, orang yang hamba dosa adalah orang yang terikat di dalam dosa. Ya, hamba itu artinya dia terikat dalam dosa. Kemudian orang yang terus-menerus hidup dalam dosa, itu hamba dosa. Ya, tanpa Bapak Ibu sadari dalam kehidupan ini, itu ada dosa-dosa yang masih tidak keluar dari Bapak Ibu. Itu masih tersimpan dalam Bapak Ibu, sehingga disebut firman Tuhan itu hamba dosa. Nah, hamba dosa ini berbicara apa? Kadangkala, coba di next dulu PowerPoint-nya. Hamba dosa itu adalah, nah begini, terikat dalam dosa, ya, terus menerus berbuat dosa. Seperti ilustrasi yang saya bikin di sini, itu ada seekor katak yang terjebak, ya. Dia nggak bisa kemana-mana. Atau borgol, orang yang kayaknya bebas, tapi sebenarnya dia sedang diborgol. Itulah orang yang menjadi hamba. Penjajahan waktu itu kita belum merdeka. Karena apa? Dijajah oleh orang, diperintah orang. Nah, ini tanda-tandanya hamba dosa. Terus coba next lagi. Slide. Nah, orang berbuat dosa mulai dari coba-coba sampai kecanduan. Coba perhatikan baik-baik. Orang itu berbuat dosa, pertama dia coba-coba dulu. Contoh, narkoba. Kenapa dia bisa pakai narkoba? Karena dia mulai dari hal yang kecil. Narkoba terkecil apa? Jawab jujur aja. Kalau saya nggak pakai malu-malu, nggak pakai takut-takut, siapapun yang saya khotbahkan saya nggak takut. Mulai dari rokok, ya. Itu narkoba jenis terkecil. Coba cari internet. Narkoba jenis terkecil itu merokok. Ketika Bapak Ibu mau coba-coba dengan rokok, akhirnya apa? Aduh, asap ini dia kayaknya nggak mempan ya rasanya, belum fly ini dia. Akhirnya apa? Dia mulai coba yang lain. Selain rokok apa? Dia mulai ekstasi dan lain-lain, obat-obat heroin dan sebagainya. Karena nggak mempan, sampai akhirnya dia terduduk di tempat, ya, rehabilitasi dan bengong. Ada pernah ketemu orang di jalanan, matanya pandangannya lurus, nggak mau kiri kanan, dia begini aja. Pernah ketemu orang seperti itu? Ya, mungkin dia kecanduan, ya, kecanduan. Kemudian selain narkoba, ada juga yang beralasan, Pak Pendeta, saya bersyukur Pak Pendeta, puji Tuhan, dulu saya merokok 3 bungkus, hari ini puji Tuhan sudah tinggal 1 bungkus. Itu bukan puji Tuhan, itu belum bertobat itu, ya, itu masih terikat dia, ya. Bertobat itu dia 3 bungkus tidak merokok, nggak ada sama sekali. Kalau dia bilang, Pak Pendeta dulu 1 slov, sekarang tinggal 1 bungkus katanya setiap hari. Waduh, itu belum itu, ya. Jadi tetap perubahan itu, pertobatan itu tidak setengah-setengah. Kalau saudara mau terjun dalam Tuhan, dalam pelayanan, jangan pernah setengah-setengah dengan Tuhan, karena Tuhan akan setengah-setengah juga dengan saudara. Miras,
dikasih, oh ini coba tes dulu ini dia. Ini AM katanya, AM. Langsung baru AM udah gini. Ya, apalagi cap tikus Bapak Ibu. Saya itu kalau dulu mencap tikus satu botol pun saya masih mampu, ya. Tapi puji Tuhan setelah dalam Tuhan ini saya lepas itu, ya. Karena apa? Biarpun presiden yang datang nih, pancing sedikit dulu katanya orang Manado kan, pancing sedikit dulu. Biar presiden yang suruh saya nggak mau. Biar dikasih uang juga. Karena apa? Saya punya komitmen dengan Tuhan. Karena Tuhan itu lebih daripada segalanya. Amin. Kalau kita berani berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan juga akan komitmen dengan kita. Ya. Terus apalagi? Judi. Waduh, ini jangan tersinggung ya Bapak Ibu Saudara, karena ini memang firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu tegas. Kalau saya tidak akan hitung-hitungan kalau mau khotbah judi, ya. Mulai dari main kartu, ya, berdiri dulu, pakai bedak, lama-lama nggak puas, tambahin 500 perak, habis itu 1000, habis itu 2000, habis itu jutaan, habis itu ratusan juta, langsung melarang, ya. Akhirnya apa? Kembali lagi rehabilitasi. Ya, masih syukur rehabilitasi. Kalau jadi stres di jalanan, ya kita ketemu banyak orang yang di jalanan, aduh, udah banyak ya. Jangan coba-coba. Dosa itu selalu dari apa? Coba-coba. Kita tes dulu. Enak nggak ini? Ya kan? Biasa itu. Orang Indonesia terkenal dengan orang yang paling kepo. Ya, pengen tahu. Ya, cerita ini dia pengen tahu aja. Apa sih itu? Ya, kepo. Jangan kepo Bapak Ibu, biarin aja. Masalah kita banyak, jangan urusin masalah orang lain ya. Amin. Selesaikan masalah kita dulu. Nah, perzinahan. Ya. Ini ada satu kasus Bapak Ibu. Orang itu ternyata setelah saya pelajari, kalau berzina itu bukan karena dia langsung dapat pasangan, enggak. Ya. Orang rohani pun, orang gereja pun kalau mau berzina Bapak Ibu melalui WhatsApp. Ya, contoh, ayo masuk grup yuk. Grup apa ini? Grup sesama ini alumni. Oh gitu. Sudah beristri dia masuk grup. Akhirnya mulailah CLBK, ya kan? Benih-benih yang lama mulai dia chatting. Halo, pertama sopan, lama-lama sudah transparan. Ya, pertama sopan, lembut, halus, lama-lama transparan, ya. Bahkan sampai foto-fotoan, ya. Dia masuk dulu ya, saya ke belakang dulu katanya. Astaga, ini orang ini benar-benar harus bertobat Bapak Ibu ya. Jangan main-main, jangan juga celah sedikit pun. Mulai dari WhatsApp, FB apalagi ya. Ampun Bapak Ibu, zaman sekarang orang gampang sekali ya. Inbox masuk gambarnya bule misalnya, atau gambarnya ini kayaknya ganteng banget. Wih, dia langsung chat. Halo, boleh minta nomormu katanya. Kayaknya orang luar ini dia, langsung dia balas. Saya pernah Bapak Ibu, saya pikir ini orang Liverpool asli. Saya pecinta Liverpool. Tiba-tiba ada cewek, dia bilang dia dari Liverpool. Saya langsung chatting, kan saya main bahasa Inggris ya. Hello, how are you? Langsung gitu, nyambung terus. Terus dia bilang, Ivan, nanti saya akan kirimkan kamu paket dari Liverpool asli. Ya, kostum, bola kaki, semua, sepatu, sampai duit juga ada. Tiba-tiba dia bilang begini, tapi nanti tebus ya, sudah sampai Malaysia katanya. Nanti tebus 9 juta, saya bilang, bohong kamu, saya bilang. Ya, karena apa? Trik-trik zaman sekarang orang, aduh luar biasa. Jangan sampai kita ketipu. Itu tandanya orang belum dimerdekakan oleh Tuhan. Kalau kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita tidak akan tertipu oleh dunia ini. Dunia menawarkan hal-hal yang baik, yang manis, tapi membinasakan. Jangan sampai kita tertipu, amin. Hati-hati ya untuk yang namanya perzinahan ini ya. Atau lagi duduk, lagi ibadah misalnya ya, kayak komsel lah, mata apa, tiba-tiba ada orang baru, dia main gitar, petikannya halus lembut, tiba-tiba matanya mulai sorot kan, kontak mata. Nanti yang satu juga kontak mata, langsung karena nggak kuat imannya, mata dengan mata kontak, langsung apa? Lama kelamaan jatuh hati. Jangan main-main Bapak Ibu ya. Zaman sekarang setan bisa pakai siapapun ya. Setan bukan baru ada di pohon mangga ya, zaman dahulu itu. Setan zaman sekarang dia beribadah di gereja ya. Zaman sekarang orang beribadah di gereja, dia lebih pentingkan WhatsApp ya. Sementara khotbah dia WA terus nih. Halo, lagi apa? Orang lagi ibadah kok nanya lagi ya kan? Ya lagi ibadah lah, jangan ditanya ya. Oke, terus kecanduan game online. Waduh, anak
anak muda zaman sekarang? Kalau bukan ML katanya, ya, Mobile Legends atau apa lagi, FF, Free Fire, ya. Terus tanya, saya bilang kamu dapat berapa? Enggak, adanya habis kuota. Ya. Karena apa? Kalau kita syukur kalau kita bisa menang, ya, katanya memang hadiahnya besar. Tapi kalau nggak pernah menang, ya gitu-gitu aja, udahlah berhenti, cari hal-hal yang positif. Di dunia ini banyak yang bisa kita kerjakan, amin. Supaya jangan jadi seperti gambar orang ini, ujung-ujungnya dia stres, nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian lanjut, apalagi, ya. Nah, orang yang merdeka adalah dia pasti berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau kita sudah merdeka, pasti kita berkenan kepada Tuhan. Saya mau cerita, ada satu teman saya dari Korea. Dia bilang begini, dulu negaranya itu Indonesia lebih dulu merdeka. Ya, perhatikan baik-baik. Indonesia lebih dulu merdeka. Korea Selatan, ya, itu terakhir katanya, belakangan. Terus saya bilang, kok sekarang zaman sekarang Korea kayaknya lebih maju deh. Ya, betul. Karena apa? Di Korea rupanya pemerintahannya semi militer. Itu pertama, ya, orangnya tegas. Presidennya tegas waktu itu. Kemudian setelah presidennya tegas, yang kedua, mereka di sana gereja nggak main-main, Bapak Ibu. Mereka sungguh-sungguh beribadah. Dulu komunis menguasai Korea Selatan, tapi sekarang Bapak Ibu, Korea Selatan sudah banyak kekristenan. Dan ternyata gereja terbesar di dunia ada di Korea Selatan, di Seoul, ya, Yoido Full Gospel. Itu gereja terbesar ada di Korea. Jangan main-main Bapak Ibu. Kalau kita mau sungguh-sungguh, Indonesia pasti maju, ya. Tapi rakyatnya dulu yang kita pulihkan. Mulai dari mana? Mulai dari gereja, dari hal terkecil, skup terkecil dulu. Bapak Ibu bisa mengubah orang lain. Tapi Bapak Ibu harus berubah dulu dirinya sendiri. Amin. Sebelum mengubah orang lain. Kalau enggak, tidak akan ada terjadi perubahan. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu mau dikenan oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ya, ada level-level. Nah, ini saya mau ceritakan kepada kita tentang level-level kerohanian. Yang pertama, hamba. Kalau mungkin Bapak Ibu di tempat ini masih level hamba. Level hamba itu artinya begini, dia masih gampang terpengaruh, dia masih bisa diatur-atur. Ya, itu level hamba. Diatur ada dua, bisa diatur Tuhan, bisa juga dia diatur iblis. Itu hamba. Karena dua di dunia ini hanya ada dua, hamba setan dan hamba Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah menyimpang, mungkin Bapak Ibu sudah menjadi hamba setan. Atau kalau Bapak Ibu hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan. Tapi ingat, ini bisa diatur-atur. Ini level iman yang paling dasar. Ya, kemudian setelah naik level lagi, Bapak Ibu akan naik ke level yang selanjutnya, yaitu murid. Ya, murid ini adalah apa? Murid adalah orang yang dekat dengan gurunya. Dia tahu tentang gurunya. Gurunya mengajarkan apa dia tahu. Tapi murid pun masih terbatas. Murid ini belum bisa mengetahui sedetail mungkin. Tetapi level yang ketiga, level anak. Ya, kalau saudara menjadi anak Tuhan, ini level tertinggi. Artinya apa? Saudara bukan disuruh-suruh, bukan hamba. Saudara bukan cuma sekedar murid yang diajarkan, bukan. Tapi Bapak Ibu masuk ke level yang paling tinggi, anak. Anak itu apa? Dia adalah pewaris kerajaan surga. Kalau Bapak Ibu masuk dalam level ini, ya, apapun, coba tes, tanya Bu Gembala, kalau anak minta kira-kira Ibu kasih nggak? Pasti kasih, karena ini anak, ya. Sama, Bapak Ibu juga punya anak kan? Kalau anak nangis, maaf Pak, mau jajan. Ketika dia minta, kita mau berusaha, biarpun nggak ada duit, kita cari, bahkan cari pinjaman pun demi dia mau jajan, dia mau sekolah. Kita berjuang, itu anak, level anak. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sampai di tahap ini, level anak, Bapak Ibu minta kepada Tuhan. Tidak mungkinlah Tuhan membiarkan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan pasti akan sediakan yang terbaik bagi kita semua, supaya sampai kapanpun Bapak Ibu melayani Tuhan, Tuhan tetap akan senang dan melihat inilah pewaris-pewaris kerajaan surga. Amin. Dan kita percaya hari ini kita dimerdekakan oleh Tuhan. 17 Agustus bukan cuma karena kita mau panjat pinang, bukan cuma kita mau lari karung, bukan cuma kita mau lari ke lereng makan kerupuk, tapi ada lebih penting. Prioritaskan dulu Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan memprioritaskan engkau. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua.